Selamat pagi Pak Fred dan teman-teman. Perkenalkan, nama lengkap saya Dia Patricia Febrini, biasa disapa Tridi dari kelas 11E. Di sini saya memilih untuk membahas tentang sistem ekskresi dan sekresi. Selamat menyaksikan. Yang pertama, saya akan menjelaskan terkait sistem ekskresi. Sistem ekskresi adalah sistem dalam tubuh yang berfungsi untuk mengeluarkan zat-zat sisa hasil metabolisme tubuh yang tidak dibutuhkan lagi. Tujuan utama dari sistem ini adalah menjaga keseimbangan tubuh dan mencegah penumpukan zat berbahaya dalam tubuh yang bisa menyebabkan keracunan. Terdapat juga organ-organ yang terlibat dalam sistem ekskresi. Yang pertama, ginjal. Fungsi utama ginjal adalah menyaring darah untuk mengeluarkan limbah berupa urea, asam urat, kreatinin, serta kelebihan air dan garam. Penyaringan darah terjadi di dalam nefron yang merupakan unit fungsional ginjal. Yang kedua, ureter. Saluran yang menghubungkan ginjal ke kandung kemih untuk membawa urin atau hasil penyaringan menuju kandung kemih. Yang ketiga, kandung kemih, tempat penampungan urin sementara sebelum dikeluarkan melalui uretra. Yang terakhir, uretra, saluran yang mengeluarkan urin dari kandung kemih keluar tubuh. Yang berikut teman-teman proses dalam sistem ekskresi. Yang pertama, filtrasi. Darah disaring di ginjal dan produk sampingan seperti urea, air, serta ion-ion yang tidak dibutuhkan akan dipisahkan. Yang kedua, reabsorpsi. Beberapa zat yang masih diperlukan tubuh, misalnya air, glukosa, dan ion, diserap kembali oleh tubuh. Yang ketiga, sekresi. Zat-zat tertentu yang masih perlu dikeluarkan seperti ion hidrogen dan kalium ditambahkan ke dalam urin. Yang keempat, ekskresi. Urin yang sudah mengandung zat-zat sisa dibawa ke kandung kemih dan akhirnya dikeluarkan dari tubuh melalui uretra. Yang terakhir, terdapat beberapa fungsi sistem ekskresi. 1. Mengeluarkan zat sisa hasil metabolisme tubuh, misalnya urea. Yang kedua, mengatur keseimbangan cairan tubuh dan elektrolit atau garam dan ion. Yang ketiga, mengatur keseimbangan asam dan basa dalam tubuh. Dan yang keempat, menjaga tekanan darah yang stabil melalui pengaturan volume darah dan natrium. Yang kedua, teman-teman, saya akan menjelaskan terkait sistem sekresi. Sistem sekresi berfungsi menghasilkan dan mengeluarkan zat-zat tertentu yang dibutuhkan tubuh. Sekresi ini tidak berupa limbah, tetapi berupa bahan yang berperan dalam berbagai fungsi tubuh. Terdapat beberapa organ-organ yang terlibat dalam sistem sekresi. Yang pertama, kelenjar endokrin. Kelenjar ini menghasilkan hormon yang langsung dilepaskan ke dalam aliran darah. Beberapa kelenjar endokrin penting adalah yang pertama, kelenjar pituitari, di mana kelenjar ini teman-teman menghasilkan hormon seperti ADH, TSH, dan GH. Yang kedua, kelenjar tiroid. Kelenjar ini teman-teman menghasilkan hormon tiroid yang mengatur metabolisme. Yang ketiga, kelenjar adrenal, di mana kelenjar ini menghasilkan hormon adrenalin dan kortisol yang berperan dalam respon terhadap stres. Yang keempat, kelenjar paratiroid. Kelenjar ini menghasilkan hormon yang mengatur kadar kalsium darah. Yang kedua, teman-teman, kelenjar eksokrin. Kelenjar yang mengeluarkan produk mereka ke permukaan tubuh atau saluran tubuh melalui saluran tertentu. Beberapa contoh kelenjar eksokrin adalah yang pertama, kelenjar ludah, di mana kelenjar ludah menghasilkan air liur yang mengandung enzim pencernaan. Yang kedua, kelenjar pankreas, di mana kelenjar ini menghasilkan enzim pencernaan dan insulin. Ketiga, kelenjar sebum. Kelenjar ini menghasilkan minyak yang melumasi kulit dan rambut. Yang keempat, kelenjar keringat, di mana kelenjar ini teman-teman menghasilkan keringat yang mengatur suhu tubuh dan mengeluarkan limbah berupa urea. Oke, baik Pak Guru dan teman-teman. Perbedaan antara sistem ekskresi dan sekresi. Sistem ekskresi bertujuan untuk mengeluarkan limbah metabolisme dari tubuh seperti urea dan karbon dioksida. Sedangkan sistem sekresi menghasilkan dan mengeluarkan zat yang diperlukan tubuh seperti hormon atau enzim yang berperan dalam berbagai fungsi tubuh. Kedua sistem ini bekerja sama untuk menjaga keseimbangan tubuh dan kesehatan secara keseluruhan.
Baik Bapak Guru dan teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya, terima kasih dan selamat pagi.